بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين Sadaqallahul Azim ila akhiril ayah. Pembahasan kita masih cerita daripada Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi kata Nabiullah Nuh ketika berdakwah ujasidin, wa ya qaumi wahai kaumku la as'aluku alaihi malan, wahai kaumku ujasidin la as'alukum alaihi malan, ay la as'alukum ala tablighi da'wati ajran, saya tidak meminta upah daripada menyampaikan dakwah ini kepada kalian. Wala atlubu 'alan nasihah malan hatta tattahimuni, dan aku pun kata Nabiullah Nuh tidak meminta sesuatu dari harta kalian dengan cara bernasihat demikian hatta tattahimuni, sehingga kalian mencurigaiku. Artinya apa sebenarnya? Kadang ada kepentingannya dengan materi, kadang ada kepentingannya dengan harta. Semua itu dakwah disampaikan hanya semata-mata karena Allah, sebagai peringatan bahwasanya orang yang berbuat baik mendapatkan kebaikan, dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan azabnya. In ajriya illa 'ala Allah, ay ma atlubu sawabi illa minallah. Saya tidak meminta ganjaranku, saya tidak meminta upahku, saya tidak meminta pahalaku illa minallah, kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu huwallazi yusibuni wa yujazini, karena Allah lah yang akan mengganjar daripada perbuatanku, karena Allah lah yang membalas daripada segala amal kebaikanku. Nah ini luar biasa. Ini sebenarnya sudah mengandung unsur ketauhidan yang luar biasa. Jadi beribadah yang begitu susahnya minta ampun, mendakwahi orang-orang yang tidak senang, mendakwahi orang yang menentang dengan hukum-hukum Allah. Jadi ujian Nabi Nuh menyatakan, saya kalau berdakwah ini karena minta upah, entah minta upah dengan kalian kah, atau minta upah dengan Allah dalam bentuk duniawi. Kadang-kadang semua itu karena Allah. Cukup Allah yang memberikan ganjaran kepadaku, cukup Allah yang membalas dengan perbuatanku. Ini Pak, ini sebenarnya ayat ini kan sudah menyinggung kita. Ya jangan kita nih kadang-kadang lah beramalan hingga dihubungkan lawan materi, gitu nah. Beramalan ini hingga kita dihubungkan lawan materi. Coba sidin berdakwah kalau sampaikan dakwah kena pin rezeki lancar, sampaikan dakwah kena pin mendapatkan rezeki yang dahsyat. Ada saya ujian Nabiullah Nuh berdakwah sampai sidin hendak disiksa orang, hendak dibunuh orang. Kadang yang dipinta di sisi Allah kecuali dengan keridhaan Allah, kecuali dengan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ganjaran dari Allah itu jauh lebih baik. In walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada
dunia. Ini sebenarnya bahasa ini Pak mendidik kita. Bahasa ini sebenarnya mengajarkan kepada kita. Nabiullah Nuh nu berdakwah tuh amalan yang paling ngalih. Kalau kita baca Quran, ini duduk baca Quran, ya walaupun tuh ngalih juga Pak, tapi tidak semudah berdakwah. Berdakwah dengan orang kafir, berdakwah dengan orang yang membenci kita, berdakwah dengan orang yang memusuhi kita, berdakwah dengan orang yang hendak membunuh kita. Apa nang dipinta sini? Kata minta apa-apa, harta kada sini inginkan, itu ini kada inginkan. Yang diinginkan cuma hanya Allah nang mengganjar, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebenarnya pelajaran buat kita Pak. Sama-sama lah kita mau ambil pelajaran. Kada ada kepentingan untuk apa-apa kada. Semuanya makanya dikatakan illa minallah fa innahu wa yusibuni wa yujazini. Sesungguhnya saya berbuat ini dan Nabiullah Nuh menyampaikan dakwah ini hanya semata-mata karena Allah. Dialah yang mengganjarku, dialah yang membalas dengan amal kebaikanku. Kada ada unsur di sini materi, kada ada unsur di sini dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menasihati buat kita seberataan ayat ini. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu lastu bimub'adi haula'il mu'minina du'afa min an majlisi. Saya ujar Nabi Nuh mun pacang disuruh orang-orang nang ikut bersamaku walaupun orangnya miskin, orangnya lemah dari segi materi, memang lemah dari segi jabatan, tidak memiliki jabatan, tapi kalau pian suruh untuk mengusir daripada mereka-mereka yang beriman itu, disuruh untuk menjauhi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah itu ujar Nabiullah. Nah ini nang kada kawa wala bitaridihim anni kama talabtum. Saya tidak akan mengusir mereka, saya tidak akan mengusir mereka yang beriman kepada Allah sebagaimana yang kalian inginkan. Itu maunya kan kaum kafir, maunya kan orang-orang kaum Nuh ini tuh usir aja nang itu tuh nang miskin-miskin. Apa nang belajar itu orangnya orang uyuh seberataan, orang Jawa, orang nang kada berduit, orang nang kada ada berpendidikan, orang nang kada mungkin jakanya bahasa ini tuh baik. Usir aja, kami ini kan kaum ini. Nah, ujian Nabiullah Nuh bukan itu. Innahum mulaku rabbahum. Innahum sesungguhnya mereka, siapa nang pengikut daripada Nabiullah Nuh tadi menyatakan mulaku rabbihim, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang beriman dengan Allah. Innahum mulaku rabbihim ay innahum sa'iruna ila rabbihim, ini orang-orang yang menuju kepada Tuhan mereka. Faizuna biqurbihi, mereka orang yang berhasil, mereka orang yang beruntung, mereka orang yang mendapatkan keselamatan dengan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa atruduhum, nang kayak apa aku jan Nabiullah hendak mengusir mereka sesuai dengan permintaan kalian. Kada kawa aja Nabiullah Nuh. Ini Pak. Jadi orang-orang yang sudah mengikuti ajaran Nabi, orang-orang yang mengikuti ajaran Allah, itu sudah orang yang paling mulia di sisi Allah. Walakinni arakum qauman tajhalun. Walakinnakum qauman tajhaluna, akan tetapi kalian inilah kaum nang bodoh. Fatatlubuni tardahum, kalian meminta untuk mengusir mereka, minta mengusir mereka. Junnun, sekalian memiliki dugaan annakum khairum minhum, kalian menduga bahwa kalian lebih baik daripada mereka. Itulah orang-orang nang kada beriman, menyangka kemuliaan dan kebaikan itu dari segi materi, menyangka kebaikan dan kemuliaan itu dari segi jabatan, padahal kemuliaan itu adalah iman kepada Allah. Itu iman kepada Allah. Jadi kalian ujian Nabiullah Nuh mengusir mereka itu, kada kawa ujian Nabiullah Nuh itu prasangka kalian nang kada bujur. Tazunnuna, kalian menduga annakum, bahwasanya mereka itu adalah orang yang tidak mulia menurut kalian, padahal dia adalah khairum minhum.
wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum. Ya Nabi Allah Nuh mun kuusir nang kaum du'afan itu, kaum lemah itu, nang mana ini beriman kepada Allah, mereka dikatakan orang namulaku rabbihim. Kalau Allah tuh ujar Nabi Nuh mengazab mereka, ya memberikan siksa kepada mereka, siapa yang bisa menolongnya? May yadfa'u anni iqaballah, may yadfa'u anni, siapa nang kawa mencegah daripada azabnya Allah? In zalamtuhum wa tarattuhum, kalau aku menzalimi mereka, kalau aku mengusir mereka. Afala tadhakkarun, afala tatafakkarun, kadakah kalian pikirkan ini? Fata'lamuna khata'a ra'yikum, itu jelas sudah cara berpikir kalian tuh kada bujur. Itu Pak. Ini tantangan dakwah daripada Nabiullah Nuh. Ya sama itu Nabi Muhammad kada beda juga. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku juga ujar Nabiullah Nuh menyatakan kelopang aku ini memiliki, aku berdakwah nina, ujar Nabiullah Nuh nih, mendakwahi kalian. La aqulu lakum indil malal wafirah. Aku juga kadang menyatakan kepada kalian bahwa aku ini memiliki harta yang banyak, harta yang bertimbun, hatta tattabi'uni li ghinaya, sehingga kalian mengikuti aku karena kekayaanku. Kada aja Nabi Nuh. Kalau pangko pada aku ni sugih, ayo umpati aku kena kamna keringan kesugihan kau ni, tenang aja aku bagi-bagi harta ni. Kada aja Nabi Nuh. Nabiullah pun orang nang di orang tu ya kada nang harapan ke sana. Wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum, aku juga kada menyatakan ujar Nabiullah Nuh, inni a'lamul ghaib, aku ini mengetahui perkara nang gaib-gaib, hatta tazunnu bi, sehingga kalian menyangka aku ar-rububiyah, aku ini sebagai Tuhan. Wala aqulu inni malak, aku ujar Nabiullah Nuh juga kadang menyatakan kepada kalian, aku ini daripada bangsa malaikat, ursiltu ilaikum fa akunu kadziban fi da'waya. Kalau bang aku ini malaikat sehingga aku diutus kalian, ini berarti dakwahku ini semuanya bohong. Wala aqulu lil ladzina tazalli a'yunakum layyutiyahumullahu khaira. Wala aqulu lakum indi khazainullah, kada jua baharta, kada jua mengetahui. Wala aqulu tazdari a'yunukum layyatiyahumullahu khaira. Aku pun ujar Nabiullah Nuh tidak menyatakan kepada kaum du'afa yang beriman kepadaku, kemudian aku menghinakannya karena kefakiran mereka, bahwa Allah tidak memberikan hidayah, bahwa Allah tidak memberikan taufik kepada orang fakir miskin. Tidak. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, Allah lah yang maha mengetahui dengan segala yang terrahasia dalam diri mereka. Inni idzal laminaz zalimin, menangka itu jan Nabi Nuh, aku ini termasuk orang yang zalim, mustahiqan lil iqab, aku ini berhak untuk yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai nang gitu Nabi berdakwah, kada meminta upah, kada juga sidin untuk mengusir orang miskin disebabkan karena kalian yang kaya yang mempunyai jabatan untuk mau mengikuti Nabi Nuh mengusir miskin. Kada juga aku ini bukan dari bangsa malaikat, aku ini Nabi Nuh bukan juga karena banyak duit dan lain sebagainya. Semuanya itu hanya semata-mata karena Allah. Lalu akhirnya dengan dakwah Nabiullah Nuh ini, dengan alasan-alasan yang diungkapkan oleh Nabiullah Nuh, akhirnya berkata pulang, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Jadi ujar kaum Nuh berkata kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, qad khasamtuna, engkau telah qad khasamtana, engkau telah mendebat kami, engkau telah berargumentasi kepada kami. Dah Nabiullah Nuh kada usah banyak pander jakanya kita tuh, kada usah banyak bicara macam-macam, kada usah banyak argumentasi macam-macam. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, kalau bujur tadi nih
Nabiullah Nuh sebagai orang yang memberi peringatan kepada orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab Allah. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah akan mendapatkan murkanya dan balanya. Kalau bujur jua ujar bagainya fa'tina bil azab, datangkan kepada kami azab Allah itu in kunta, kalau seandainya engkau itu shadikan fima taqul, kalau seandainya kamu itu benar apa yang kamu ucapkan. Nah ini Pak, orang dahulu itu memang nangka itu gayanya. Ya juga kayak zaman umat Nabi Muhammad juga. Kalau bujur Al-Quran itu turunkan azab kepada kami. Kan sebenarnya bagusnya itu ucapan itu, kalau bujur itu wahyu daripada Allah Al-Quran itu, kamu sebagai seorang Nabi bukakan pang petunjuk hati kami agar kami bisa mengikutinya, doakan pang kami. Atunya kayak itu bahasanya Pak. Ini sudah beriman ditentang pulang, mana azab yang kau janjikan itu. Nah itu ini sebenarnya menantang Allah. Secara lahiriahnya menantang Nabiullah Nuh, hakikatnya orang ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau bujur datangkan. Lalu ujar Nabiullah apa ucapan sidin? Qala innama ya'tikum bihillahi insya'a. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a. Jadi ujar Nabiullah Nuh menyatakan itu semua masalah kamu minta disegerakan, amru ta'zidil azab ilaihi ta'ala. Masalah kamu ingin disegerakan untuk mendapatkan azab Allah, itu urusan Allah, bukan urusan aku. Nah, itu urusan Allah. Ujian Nabiullah Nuh menyatakan, innama ya'tikum bihillahu insya'a. Kalau Allah menghendaki kamu datangkan. Allah datangkan. Kalaupun kado dituntut-tuntut masalah itu, bahwa ya'tikum bihi insya'a, dia akan datang nanti kepada kalian kalau sudah Allah menghendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian kada harapan sanggup, ujian Nabiullah Nuh. Tidak akan sanggup kalian, dan kalian pun tidak akan bisa melarikan diri sedikit pun daripada azab Allah. Karena apa? Li'annakum fi mulqihi wa sultanihi. Karena kalian itu jar Nabi Nuh berada di dalam genggaman Allah. Kalian berada di dalam kerajaan Allah. Kalian berada di dalam kekuasaannya. Dan ini baik saking membangkangnya manusia. Lalu ujar Nabiullah Nuh menyatakan, karena ucapannya demikian, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an sahalakum. Munak itu jan Nabiullah Nuh, kalian ini ya jakannya bahasa kita ini, wala yanfa'ukum tazkiri, kada ada manfaatnya nasihatku ini kepada kalian. Kada ada manfaatnya istilahnya nih. Kalau diberikan argumentasi kepada kalian, in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Jadi nah itu Pak ulang nih. Kita ini kayak apa aja mengajak manusia dengan berbagai macam cara membujuk dan lain sebagainya. Mun sudah Allah ingin menyesatkan manusia itu, nani waliyazubillah. Ayo jadi doakan behimat, ayo jadi pintakan ini itu dan lain sebagainya. Ini jadi bilang wala yanfa'ukum tazkiri iyyakum wa nus'ilakum. Tidak ada manfaatnya lagi dari Nabiullah Nuh. Saya bernasihat, saya berdakwah, saya mengajak kalian, ini sudah ada manfaatnya. Kapan? In kana Allah, jika Allah yuridu ayyughwiyakum. Kalau sudah Allah menginginkan kesesatan buat kalian. Kalau sudah Allah menginginkan kalian itu menjadi orang-orang yang hina di sisinya. Nah di sini maksudnya kada manfaatnya itu artinya usaha kita tuh nang kaya apa aja, usaha kita tuh kada ada hasilnya. Cuma ya nang berdakwahnya tetap aja dapat pahala Pak. Cuma di sini dari segi yang kita inginkan itu, itu kada ada artinya. Nah di sini juga menunjukkan bahwasanya kita tuh hanya bisa berdakwah, kita tuh hanya bisa menyampaikan, kita tuh hanya bisa memberikan nasihat. Masalah orang itu sadar dan tidaknya urusan Allah. Masalah orang itu dapat petunjuk dan sesatnya urusan Allah.
Cuma sudah Allah nyata-nyata mengunci hati mati manusia itu, aja nasihati bahimat, tidak ada manfaatnya. Nah maka dari itu jangan sampai kita memfokuskan perhatian kita kepada mereka sampai melalaikan orang-orang yang beriman. Nah itu ya junang seperti kisah Nabi itu. Kisah Nabi dengan Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ini nyata Pak. Memang satu orang aja sidin nyata hendak belajar Al-Quran, hendak mendalami isi Al-Quran. Sementara Nabi disibukkan dengan delegasi daripada kaum kafir musyrikin. Harapan sidin bukan hartanya, harapan sidin bukan kemuliaan di sisi mereka. Harapan Nabi kalau inya beriman, tentunya orang-orang yang di bawahnya lebih mudah diislamkan atau dipahamkan tentang iman itu. Tapi ternyata yang namanya ketentuan Allah, jadi Nabi langsung mendapatkan teguran dengan Nabi bermuka masam kepada Abdullah bin Maktum. Nah ini sama ini, ada manfaatnya lagi. Udah Nabi Nuh sudah bernasihat, berdakwah. Ini sudah Allah menghendaki kalian untuk menjadi orang yang sesat. Allah sudah menghendaki kalian untuk menjadi orang yang sengsara. Huwa rabbukum, nah, huwa rabbukum, huwa khaliqukum, al-mutasarrifu fi syu'unikum. Itu sudah Allah nang menciptakan kalian, Allah nang hendak membolak-balikan kalian, Allah nang hendak menentukan keadaan kalian. Nah makanya kan doa itu bagus banget kalau Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, sarrif qulubana atau qallib qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Balikkan hati kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Nah makanya di situ Pak Imam Syafi'i itu menyatakan niyatu muqtarinan bi fi'lihi. Kalau kita hendak bagawi beramal itu harus beimbai lawan gawiannya, itu baru dikatakan niat. Munang masih misalnya kita malam ini ulun hendak tahajud, itu masih belum niat lagi Pak Ai. Karena ya muqallibal qulub nang membolak-balikan hati manusia, bujurai waktu limba isya hendak tahajud niatnya nih. Itu masih dikatakan rencana aja tuh belum niat lagi. Karena niat tuh beimbai dengan gawian. Kalau malam ini tahajud, aku berniat di sini malam ini tahajud, itu jero ulama masih belum niat lagi itu sebuah rencana. Karena nang membolak-balikan hati manusia ini Allah, bisa jadi ketika bangun kada jadi sembahyang. Nah, itu belum dikatakan niat lagi. Makanya kalau bahasa ulama adab menyatakan hampir sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Yang namanya niat itu ketika kita sudah hendak takbir, Allah di situ niat. Kalau masih jauh, makanya julun. Bila kita nih berencana melakukan suatu perbuatan, setan tuh berhadang sudah baik. Nang kayak apa menggagalkan perbuatan kita. Besok saya berimpak 500.000, hadangi pen isuk tuh pen. Setan sudah bertunggu tuh. Kayak apa caranya menggagalkannya? Nah itu baik. Itu julun nang kisah kalau orang dengar ceramah ini orang yang berimpak itu dipuruhuti oleh syaitan 60 orang syaitan. Jadi jangan mendengar insya Allah saya kalahkan syaitan dengan cara berimpak kan gitu. Kalau kisahnya itu bulik ke rumah hendak berimpak sidin. Sekalinya bini menghadang di muka pintu, hendak kemana abahnya? Jangan itu mau duit sudah. Hendak sumbangan ini jangan bini. Wah itu kalau Pak. Jangan bini. Akhirnya rebutan duit ini. Kebetulan ada di orang bahari itu kan ada sesunduk lawang, pupuhnya nang laki karena kepala, akhirnya lari nang laki. Jadi jauh ustadznya gimana Mas? Sudah enggak mengalahkan setan? Sudah saya kalahkan. Kenapa kepala Anda benjol? Saya dipukul oleh ibunya setan. Jadi susah Pak kita ini. Makanya bila hendak orang tuh berencana baik tuh bahini pajak. Jangan babunyi, bahini pajak, jangan sampai seton tahu. Dia tuh orang babini dua tuh ini gerotok timbul dua ikongnya aja. Menang pander sana pander sini karena jadinya. Dan itu Pak ya Allah biar.
Jadi jangan ulama kalau kita cuma aku berniat malam ini hendak tahajud itu masih belum niat di ulama. Itu sebuah angan-angan, sebuah rencana. Nah, itu baik. Nah, lalu ujar Nabiullah Nuh tadi dikatakan wala yanfa'ukum nusi. Nah, ini kita ya Allah. Sudah Allah mencap hati manusia itu termasuk orang lalai. Allah mencap hati manusia termasuk orang yang sesat, nang kayak apa aja kita mendawahinya. Kan itu. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhan kalian, kepada Tuhanlah kalian kembali. Maksudnya kembali di sini nang kayak apa? Kepada Tuhan marji'ukum wa masirukum fayujazikum ala a'malikum. Kita kembali, Tuhanlah nang mengganjar semua amal perbuatan kita. Am yaquluna iftarah. Nah, ini kisah ini pulang kisah antara kaum kafir musyrikin dengan Nabi Muhammad. Nah, am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fa alayya ijrami. Am yaquluna iftarah. Jadi ujar kaum kafir musyrikin nih. Ayyakulu kufaru Quraisyin ikhtalaka Muhammadun hadzal Qur'an min indi nafsih. Tojar Nabi ujar kaum kafir Quraisy yang mengesahkan. Kan ini kan kisah Nabi Nuh itu ada di Al-Qur'an. Jadi orang kaum kafir musyrikin memadahkan Nabi Muhammad, itu Quran nang dibaca Nabi Muhammad, kisah-kisah nang ada di Al-Qur'an itu Nabi Muhammad nang maulahnya. Nah itu. Jangan Quran itu dipadahkan ulahan Nabi Muhammad. Makanya itu hikmahnya baik. Nabi Muhammad itu dikatakan dengan al-ummi. Orang yang tidak bisa baca, orang yang tidak bisa menulis. Sidin membaca aja kada bisa, menulis saja kada bisa, mengesahkan tentang cerita orang-orang dahulu, nang kayak apa dengan Nabiullah Nuh, nang kayak apa dengan kaum Ad, nang kayak apa dengan kaum Samud, nang kayak apa dengan cerita Zulkarnain. Kan mereka berkata Yahudi, ya Rasulullah tuh nang kayak apa kisah Zulkarnain. Mereka Nabi Muhammad bercerita dengan Ashabul Kahfi. Nang kayak apa kisahnya itu nih, semuanya cerita-cerita orang dulu, cerita-cerita nang jorang tuh ceritanya tuh luar biasa, sehingga orang kaum kafir musyrikin mendengar cerita-cerita itu menyatakan, ini ujar kaum kafir musyrikin menyatakan ayyakulu am yakulu naftara. Ini ulahan Nabi Muhammad. Sidin tuh pai bisa mengulah cerita, bisa mengerang cerita. Sidinnya aja kada bisa membaca, kada bisa nulis. Coba pian. Siapa yang bisa berkisah? Mengisahkan kejadian orang Bali, ceritanya runtun. Ceritanya satu demi satu persis. Tapi orangnya kada bisa membaca, kada bisa menulis. Di mana hendak menuding bahwa Quran itu tulisan Nabi Muhammad, sidinnya kada bisa menulis. Nah kayak apa hendak mengalahkan menuding Nabi Muhammad itu karangan Nabi Muhammad, sidinnya kada bisa membaca. Nah itu hikmahnya Nabi itu kada bisa menulis, kada bisa membaca. Makanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Ummi. Sidin kada bisa membaca, kada bisa nulis, mengesahkan kisah Nabi Nuh, mengesahkan kisah Nabi Adam, mengesahkan kisah iblis, mengesahkan kisah neraka dan sorga. Jadi mereka itu bisa hanya mengucapkan orang kaum kafir musyrikin itu, ini dikatakan min asatiril awwalin. Ini dongeng-dongeng orang bahari aja nanti kisahkan sidin deh. Tapi termaktub dalam Al-Quran, tertulis dalam Al-Quran, ceritanya luar biasa. Dan ini baik hikmahnya Nabi itu. Jadi mun Nabi itu kada bisa menulis, kada bisa wajar, itu mempunyai hikmah di situ. Mun kita kuja umpat jual nang kayak Nabi kada bisa membaca, kada bisa menulis, itu kebodohan. Nah itu
Sidin hikmahnya itu lalu orang hendak memberikan hujah lawan Nabi. Mun Nabi itulah hebat menulis, hebat mengarang. Oh, wajar aja Sidin. Kawa ini ngesahkan ini memang berarti Quran ini tulisan Muhammad, Quran ini tulisan Rasulullah. Kayak apa orang hendak mendebat Nabi bahwa Quran itu dari Nabi sendiri? Mereka kadang mengakui baik, itulah. Padahal dia tahu itu dari Allah. Am yaquluna iftarah ay yaqulu kuffaru Quraisyin ikhtalaka Muhammadun hadzal Qur'ana min indi nafsihi. Apakah orang-orang kafir Quraisy menyatakan tuh Quran itu ikhtalaqa. Ikhtalaqa itu kan diulah, berarti makhluk. Nah itu nang zaman Imam Ahmad bin Hambal. Sidin itu di penjara Pak. Uja orang Quran itu makhluk kah? Kadakah? Nah itu. Nang Sidin di penjara tuh Pak. Sidin Imam Ahmad itu di penjara, dicambuk itu Pak sampai tali selawar pagat. Selawar itu pagat Pak. Begitu das dicambuk pagat di selawar sini, tak ulur selawar Sidin tuh. Cuma Sidin berdoa, ya Allah. Uja Sidin apa? Ya Allah, jangan kau perlihatkan kemaluanku. Jadi begitu dicambuk pagat tak ulur naik selawar Sidin tuh. Tapi Sidin kadang mendoakan, ya Allah mudahan nang mencambuk ini matinya mati sul khotimah. Mudahan nang mencambuk ini orangnya begini. Kadang didoakan. Nah itu ulama-ulama bahar itu. Paling-paling Sidin berdoa jangan sampai ulun ini aurat ulun ini kelihatan. Itu aja. Karena bilangnya hari Jumat sampai hari Jumat Sidin ngerat kuku, mandi, mencukur kumis, nang sunat-sunat Jumat nih digawe Sidin, berangkat sampai di muka pintu penjara, ya Maulana Syekh, pian kada boleh keluar. Ya Allah, panggilanmu sudah saya penuhi, tapi hamba kada kau memenuhinya karena hamba dicekal di sini. Boleh Sidin, kayak itu Pak. Kita kada buluman lagi ke sana, kada kawaju sudah jar, kedosa gen. Tuh kita tuh Pak. Itu kalau wah ngapapin mengalihi mandi, mengalihi bemiak harum, mengalihi bebaju hanyar, mengarku kunang kada kawaju atau ke sana. Sidin kada gawi Sidin dulu gawi Sidin seberataan. Tahu aja nih kada kaluar nih Pak. Cuma syariat itu terlaksanakan. Datangi Sidin, cekalos nih, dah boleh keluar. Boleh Sidin, ya Allah, sudah ulun penuhi panggilanmu. Nah itu gara-gara makhluk Quran itu makhluk kadakah? Quran itu qadim karena itu kalam Allah. Nah itu. Ya nang Sidin menjawabnya bitaruyah. Taruyah itu mahala biu dia kita pakai. Hadza wa hadza makhlukun ya Sidin. Ini makhluk. Maksudnya nang haja ini bukan Quran. Ini nah haza nih, nang ini nah jari Sidin nah haja makhluk. Nah, itu bitaruyah namanya. Taruyah itu jakanya bahasa kita mahala biu. Nah ini itu. Mahlabiun ini pun hati-hati mau kada paham. Aku Sidin mulai tahun 2000 sampai 23 ini menjual tanah sakuitan ya kada payu-payu. Sakuitan dikira sakuitan ini sabading sanakan nang satu kuitan. Sakuitan ini mana payu sakuitan. Antur orang halabio tuh Pak ai. Menjual tanah ke sana kamari dan Sidin ku jual murah sakuitan ya kada payu juga. Nang sakuitan nih, mun saburongan payu, mun sakuitan tuh diulah apa? Itu orang kita tuh apa itu? Tuh tarwiyah aja mahala biu aja nih tuh. Kalau Imam Ahmad ini, nah itu. Nah ini ulama-ulama dahulu Pak, masya Allah tuh perlu jadi percontohan. Jadi kada bujur itu ciptaan Nabi Muhammad, ulahan Nabi Muhammad. Qul inibtaraitu fa'alayya ijrami. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Qul katakan ya Muhammad kepada kaum kafir musyrikin, in kunta qad iftaraita, kalau seandainya kamu bujur-bujur maulah hadzal Quran, dengan Al-Quran ini ulahan kamu, Al-Quran ini buatan kamu, fa alayya wijri wa zambi, dosanya ini buat aku sendiri aja Sidin. Kalian kada perlu mikirkan kalau seandainya Quran ini aku nang maulah aku sampaikan kalian percaya ini, itu dosanya buat aku sendiri.
kejahatannya buat aku sendiri. Wala tu'akhizuna antum bijarirati, kalian kada perlu sibuk ujar sidin kena azabnya tuh kalian kadapan karena tuh aku nang ngulahnya. Nah ini kalau bujur nanti situ pai orang menuding Nabi Muhammad itu bahwasanya Quran itu ulahan sidin. Wa ana bari'um mimma tujrimun wa ana bari'um min ijramikum bi kufrikum wa takdzibikum. Aku ujar Nabi Muhammad berlepas diri daripada kejahatan kalian, kekufuran kalian, kedustaan kalian terhadap Al-Quran. Nah maksudnya itu kisah Nabi Nuh ini mengisyaratkan tentang bagaimana sikapnya orang musyrik Mekah ketika dengan adanya Al-Quran yang mengesahkan. Semuanya itu dibohongkan. Wa awha ila nuhin annahu la yu'minu qaumak. Nah, di sini menyatakan Allah mewahyukan wa auha ila nuhin annahu la yu'minu min qaumika illa man qad amana wa la tabta'is bima kanu yaf'alun. Wa auha, Allah mewahyukan di sini, mewahyukan kepada Nabiullah Nuh bahwasanya mereka tidak akan mengikuti kamu, mereka tidak akan mempercayai dengan risalah kamu illa man amana, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Nah di sini pelajarannya. Artinya sudah dipadahkan jua itu ini dan lain sebagainya. Ternyata mereka kada mau jua beriman, ternyata mereka kada mau jua percaya. Fala tahzan bisababi kufrihim. Jangan kalian merasa bersedih hati, berduka cita dengan kekufuran mereka. Nah itu. Karena ujar Tuhan, akulah nanti yang membinasakan mereka. Nah itu. Ini cerita dari Nabi Nuh. Lalu Nabiullah Nuh sudah jua berdakwah, sudah jua menyampaikan dengan berbagai macam cara, kada mau jua beriman. Nah lalu Nabiullah Nuh nih Pak Ai, disuruh Tuhan maulah kapal. Nah, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni bil ladzina zalamu innahum mughraqun. Lalu Nabiullah Nuh maulah kapal. Wasna'il fulka, Nabiullah Nuh maulah kapal tahta nazrina wa bihibzina wa riayatina. Nabiullah Nuh ini maulah kapal dengan sesuai dengan pandanganku, pemeliharaanku, pertolonganku, dan juga sesuai dengan wahyu Allah. Allah yang mengajarkan bagaimana cara mulah kapal. Nah di situ Nabiullah Nuh ini berdakwah, mulai sudah mulah kapal. Nah ini jadi pengapalan pertama kali itu Nabiullah Nuh. Nah itu orang yang pertama kali mulah kapal itu Nabiullah Nuh. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Nah, la tasfa' fihim fa inni muhlikuhum la mahala. Artinya ya sudahlah, kalau mereka kada percaya, mereka kada mau beriman, sudah, bukan nanti ujar Tuhan, aku nang akan membinasakan mereka. Innahum mughraqun, mereka akan tenggelam, mereka akan binasa karena ketidakpercayaannya. Nah lalu Nabiullah Nuh dengan cerita di sini mulah kapal sidin. Nah waktu mulah kapal itu kan dihina orang pulang Pak Ai. Kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru. Nah kullama, nah setiap orang-orang nang lewat daripada kaum Nabiullah Nuh, kalau kaum Nabiullah Nuh sakhiru minhu, nah lalu mencela, menghina, kada pernah baik pemandirannya. Jakanya bahasa kita, ya Nuh kunta bil amsi nabiyyan wa asbahtal yaum najjaran. Dulu kamu mengaku nabi, dulu kamu berdakwah kepada kami menyatakan kamu itu nabi, utusan Allah. Kalau kada beriman lawan Allah maka akan binasa, maka akan hancur. Nih nang kaya apa nih pulang jadi tukang kapal, jadi tukang kayu. Nah, kan gitu. Entah dianggapnya ini sebuah pelecehan sebenarnya Pak. Artinya berdakwah sudah kada berhasil, menyampaikan dakwah kada diterima orang. Nah, ayo sudah mula kapal pulang. Nah ini mula pindah profesi lah. Jurang tuh dahulunya jadi tuan guru, wah ini pulang jadi tuan kapal sidin. Ini Allah yang menyuruh mengapal nih. Allah yang memerintahkan sidin
untuk maulah kapal. Nah itu. Jadi begitu sidin maulah kapal, ya dihina. Kullama marra alaihi mala'um min qaumi sakhiru minhu. Setiap kelompok kaum Nabi Nuh lewat di situ, dicaci maki, dihina, wadhahaku, mereka ketawa. Ya Nuh, wahai Nuh, kunta bil amsi nabiyan. Dulu pian ini nabi, dahulu pian mengaku sebagai utusan Allah. Wa asbahtal yaum najjaran. Sekarang pian menjadi tukang kayu ini, yaitu mulah kapal. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama tasharun. Jadi ujar Nabiullah Nuh, kalau kalian mencaci maki hari ini okelah, kalian menghina aku hari ini bolehlah. Fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kelak kami ujar Nabiullah Nuh akan menghinakan kalian esok hari sebagaimana kalian menghinakan aku pada hari ini. Fa antum aula bis sukhriyah wal istihja. Kalian itu yang paling berhak mendapat kehinaan. Kalian itu yang paling berhak mendapat celaan daripada aku, Nabiullah Nuh. Itu sidin baik di dalam cara berdakwah Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah di sini kena nang baik nang itu nang sampai Nabiullah Nuh berkata, anak sidin kada beriman, bini sidin kada beriman. Tapi sidin masih menyatakan, ya Allah, tuh nah anak ulun tuh kan keluarga ulun. Sampai mintakan Tuhan, ya Tuhan tulen keluarga ikam wahai Nuh. Man, ini baik. Ya nang kena di sini insya Allah ceritanya kena tenggelamnya itu luar biasa. Air dari pucuk gunung itu 20 meter. Kita orang bayangkan baik. Sini mana gunung di sini kita cari, di mana ada daerah gunung. Anggaplah gunung di daerah hulu sungai ada gunung. Kaliakan pulang di situ tinggi akan 20 meter. Kira-kira pakai Kalimantan tenggelam. Itu banjirnya Nabiullah Nuh. Makanya jangan itu Ka'bah aja tenggelam. 20 meter dari ujung gunung, dari pucuk gunung kayak apa pian. Makanya sampai Nabiullah Nuh menyatakan, ya Rob tuh anak ulun nang kayak apa? Jauh Tuhan, ini bukan keluargamu ya Nuh. Ini Pak. Jadi kalau sudah orang menentang syariat Allah, siapapun orangnya, mau dia anak Nabi, itu bahasanya apa ini? Bila sudah melanggar hukum syariat Allah, walaupun anak Nabi sendiri, kadada pengecualian Pak. Karena kayak itu jakanya kita ini mulia benar orang tua Pak. Orang ini menuntun Nabi, jakanya bak kuda tuh tali kuda Nabi diikutinya berjalan sidin tak berjalan. Nabi berkuda, kalau itu ceritanya pakai kuda karena itu pakai keledai gitu Sidin menuntun memingkudiakan tali binatang sidin jalan tek jalan. Mulia kalau Pak. Sekalinya ada panah nyasar Pak, terus mati. Ya Nabi huwa finnar, dia di neraka. Huwa finnar, dia di neraka. Tujuannya kita mau untungnya sidin lagi sedang menuntun kendaraan Nabi, ada panah menyasar lawan sidin, meninggal sidin, tapi ujar Nabi huwa finnar, dia di neraka. Nah itulah karena si fulan ini melanggar hukum Allah. Kenapa di neraka? Selidik punya selidik, cari kesalahannya. Oh ternyata si fulan ini pernah mengambil harta ghanimah, harta rampasan yang belum diambil sidin. Berdahulu sebuah permadani. Antum melanggar hukum kalau melanggar hukum Pak, lawan Nabi itu. Nah jadi kalau sudah melanggar syariat siapapun orangnya pada kawan. Nah itu Nabi itu nang dituntun Nabi. Karena dia melanggar syariat, mengambil permadani yang masih belum dibagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dia gara-gara mengambil itu Nabi huwa finnar, dia di neraka.
Nah itu Pak, orang tuh naranya golul. Jadi hati-hati pernah kita dengan itu. Nabiullah Nuh bini Sidin, anak Sidin kayak apa? Tapi karena dia tidak beriman dengan Allah, tetap baik. Kadada dispensasi itu kadada dengan hukum Allah. Nah itu tuh pelajaran sebatan buat kita baik. Jadi sama-sama kita berhati-hati di dalam masalah dengan hukum-hukum Allah. Jangan menganggap enteng dengan hukum Allah. Siapapun orangnya kalau sudah melanggar hukum Allah, dia berurusan dengan Allah. Mau masukkan Allah ke surga, urusan Allah. Mau Allah masukkan ke neraka, urusan Allah. Nah itu. Jadi kadada istilahnya itu yang dikatakan keringanan-keringanan, semuanya itu terserah kepada Allah. Nah itu. Lalu kita hidupnya kadang merasa aman, Pak. Selalu ada rasa kekhawatiran dalam hidup ini. Ini saja, semoga kita bisa mengambil pelajaran, Pak. Ini memang cerita pola kita baca tafsir itu cerita kita sama-sama pandai-pandai mengambil pelajaran di cerita itu sebagai gambaran dalam hidup kita. Semoga Allah memberikan kepekaan pada pikiran kita di dalam memahami Al-Quran.